Perselingkuhan, apakah ada alasan yang bisa dimengerti? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Solusi Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang cukup sensitif dan mungkin sudah sering menjadi perdebatan di berbagai kesempatan, yaitu perselingkuhan. Apakah ada alasan yang bisa dimengerti? Perselingkuhan adalah salah satu masalah terbesar yang bisa menghancurkan kepercayaan dan fondasi sebuah hubungan. Banyak orang merasa bingung dan marah ketika menghadapi perselingkuhan. Namun di sisi lain, beberapa orang mempertanyakan apakah ada alasan yang bisa menjelaskan atau bahkan membenarkan tindakan tersebut. Mari kita bahas hal ini lebih dalam. Bagian 1, apa itu perselingkuhan? Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan alasan di balik perselingkuhan, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan perselingkuhan. Secara sederhana, perselingkuhan adalah pelanggaran terhadap komitmen dalam sebuah hubungan. Ini bisa berupa keterlibatan emosional, fisik, atau keduanya dengan orang di luar pasangan. Bentuk perselingkuhan bisa bervariasi, dari sekadar pesan-pesan menggoda, hingga hubungan fisik penuh. Apapun bentuknya, intinya adalah adanya pelanggaran kepercayaan dalam sebuah hubungan yang seharusnya monogami atau eksklusif. Bagian 2, mengapa orang selingkuh? Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin tergoda untuk berselingkuh. Namun, apakah alasan-alasan ini bisa dianggap masuk akal atau dapat dimengerti? Mari kita lihat beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan perselingkuhan. 1. Rasa tidak bahagia dalam hubungan. Salah satu alasan paling umum yang sering diutarakan oleh mereka yang selingkuh adalah rasa ketidakpuasan dalam hubungan. Mereka mungkin merasa diabaikan, kurang dihargai, atau bahkan tidak mendapatkan perhatian dan cinta yang cukup dari pasangan. Dalam situasi ini, orang mungkin mencari keintiman emosional atau fisik di luar hubungan. Apakah bisa dimengerti? Tentu saja, perasaan tidak bahagia dalam hubungan adalah hal yang wajar dan harus diatasi. Namun, apakah itu membenarkan perselingkuhan? Banyak orang setuju bahwa tindakan yang lebih tepat adalah berkomunikasi atau mencari solusi dalam hubungan sebelum melibatkan orang lain. 2. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan. Beberapa orang selingkuh karena mereka merasa kurang dihargai atau diakui dalam hubungan mereka. Mereka mungkin merasa tidak diperhatikan atau diabaikan oleh pasangan, sehingga mencari validasi dari orang lain yang membuat mereka merasa diinginkan atau istimewa. Apakah bisa dimengerti? Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan emosional yang mendasar. Tetapi sekali lagi, perselingkuhan bukanlah solusi yang sehat untuk masalah ini. Komunikasi terbuka tentang perasaan tersebut dengan pasangan adalah jalan yang lebih baik. 3. Rasa bosan atau kurangnya keintiman. Bosan dalam hubungan adalah sesuatu yang wajar terjadi, terutama dalam hubungan jangka panjang. Ketika rutinitas mulai mendominasi, beberapa orang merasa kehilangan percikan gairah yang dulu ada, dan ini bisa mendorong mereka untuk mencari sensasi baru di luar hubungan. Apakah bisa dimengerti? Bosan adalah perasaan manusiawi, tetapi perselingkuhan seringkali tidak memperbaiki masalah yang mendasarinya. Mencoba membangun kembali keintiman dengan pasangan, bereksplorasi dalam hubungan, atau bahkan menjalani terapi pasangan bisa menjadi solusi yang lebih sehat. 4. Pengaruh lingkungan atau tekanan sosial. Lingkungan sosial kadang-kadang bisa berperan dalam memicu perselingkuhan. Orang yang berada di lingkungan di mana perselingkuhan dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima, mungkin lebih cenderung melakukan hal yang sama. Teman atau rekan kerja yang sering berbicara atau mendukung perselingkuhan bisa mempengaruhi seseorang untuk bertindak serupa. Apakah bisa dimengerti? Meskipun pengaruh lingkungan bisa kuat, keputusan untuk berselingkuh tetap adalah keputusan pribadi. Menahan diri dari pengaruh negatif dan menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan tetap penting. 5. Masalah emosional atau trauma masa lalu. Beberapa orang mungkin terlibat dalam perselingkuhan sebagai cara untuk mengatasi masalah emosional atau trauma masa lalu. Ketidakmampuan untuk menghadapi rasa sakit atau ketidakpercayaan bisa menyebabkan seseorang mencari pelarian dari hubungan utamanya. Apakah bisa dimengerti? Masalah emosional adalah hal yang nyata dan serius. Tetapi menggunakan perselingkuhan sebagai pelarian hanya akan memperburuk keadaan.
bekerja melalui trauma dengan bantuan profesional atau mendiskusikan masalah tersebut dengan pasangan jauh lebih produktif. Bagian 3. Apa yang harus dilakukan jika terjadi perselingkuhan? Jika perselingkuhan sudah terjadi, langkah berikutnya sangat penting. Baik untuk pelaku perselingkuhan maupun pihak yang dikhianati, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. 1. Komunikasi terbuka dan jujur. Sebelum memutuskan langkah apa yang harus diambil, komunikasi terbuka adalah kunci. Diskusikan apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana perasaan masing-masing pihak. 2. Evaluasi hubungan. Pertimbangkan apakah hubungan tersebut masih bisa dipertahankan. Apakah ada komitmen untuk berubah dari kedua belah pihak? Apakah ada keinginan untuk memperbaiki hubungan yang rusak? 3. Mencari bantuan profesional. Perselingkuhan bisa sangat merusak, tetapi dengan bantuan terapi pasangan, beberapa hubungan bisa pulih. Terapis dapat membantu kedua belah pihak menemukan akar masalah dan bekerja melalui emosi yang muncul akibat pengkhianatan. 4. Waktu untuk diri sendiri. Berikan diri Anda waktu untuk berpikir, merenung, dan memproses apa yang terjadi. Terkadang, setelah situasi mereda, Anda bisa berpikir lebih jernih tentang apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungan tersebut. Bagian 4. Apakah ada alasan yang bisa dimengerti? Setelah membahas beberapa alasan umum di balik perselingkuhan, apakah ini semua bisa dianggap dimengerti? Jawabannya mungkin berbeda untuk setiap orang. Perselingkuhan seringkali lahir dari masalah mendasar dalam hubungan atau individu itu sendiri, tetapi itu tidak membenarkan tindakan tersebut. Sebuah hubungan yang sehat membutuhkan komitmen, kejujuran, dan komunikasi. Jika ada masalah, seharusnya pasangan saling mendiskusikan dan berusaha mencari solusi bersama daripada mencari pelarian di luar hubungan. Namun, meskipun alasan-alasan tersebut mungkin memberikan penjelasan mengapa seseorang berselingkuh, mereka tidak pernah menjadi pembenaran yang sah untuk mengkhianati kepercayaan pasangan. Pilihan untuk berselingkuh adalah keputusan individu, dan keputusan tersebut membawa konsekuensi yang besar, baik bagi hubungan maupun diri sendiri. Jadi, apakah ada alasan yang bisa dimengerti untuk perselingkuhan? Meskipun banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa seseorang tergoda untuk berselingkuh, itu tidak mengubah fakta bahwa perselingkuhan adalah tindakan yang melukai kepercayaan dan menghancurkan hubungan. Jika Anda berada dalam situasi ini, komunikasi dan komitmen untuk berubah adalah kunci utama untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten terbaru dari Solusi Hidup. Dan jika kalian punya pengalaman atau pandangan lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.